Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-ghaitha fi hadhihi al-lailatil mubarakah liyuhita lana barakatan tammatan fi hadzal makan mubarak. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man walah wa ba'd. Yang kami ta'zimi, mohon izin saya mendahulukan para ulama, para kiai, tokoh masyarakat. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing wilayah Tasikmalaya dan sekitarannya. Yang kita hormati, kita banggakan sahabat kami Bapak PLH Wali Kota Tasikmalaya Dr. Andes Asep Sukmana. Boleh tepuk tangan. Ini beliau saya kenal sangat tawadhu, bahkan bikin saya heran. Biasanya saya tabligh akbar di berbagai tempat, yang muncul di baligo itu ustadznya, wali kotanya, tokohnya. Ini saya lewat tadi, kenapa gambar saya ada 3? Satu Adi Hidayat, yang kedua Uwah, yang ketiga Ustadz Adi Hidayat. Yang kita hormati, kita banggakan Forkompinda atau yang mewakili Pak Kapolres. Kita doakan Polri yang sebentar lagi 1 Juli akan Hari Bayangkari, diberikan kemudahan, kelancaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keamanan di negeri ini. TNI kita doakan juga, dari Padandim di wilayah ini ada Dan Brigif, ada Dan Lanut hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan satukan TNI Polri khususnya di Tasikmalaya ini, sehingga kotanya kondusif, tenang, aman dan nyaman untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat ibadah itu kalau mau nyaman, di surat Quraisy rumusnya 2. Ada berapa rumusnya? Li'ilafi ilafihim rihlatash syita falya'budu rabba hadzal. Kalau mau sholatnya enak, baca Qur'annya enak, ke masjidnya enak, kotanya tentram, nyaman, makanya falya'budu rabba hadzal bait. 1, alladzi at'amahum. Kalau kotanya ingin tentram, ingin nyaman, rakyatnya enak, Pak Wali, kata Allah, pastikan jangan ada yang lapar rakyatnya. Jangan sampai kekurangan sembako. Jangan sampai ada kesulitan-kesulitan. Lalu yang ketiga, bagian syarat keduanya, wa amanahum min. TNI Polri-nya kompak sehingga rakyatnya aman, tenang, nyaman dan tentram. Kita doakan malam hari ini mudah-mudahan kota Tasikmalaya diberkahi. Dan yang paling penting, ini spesial saya katakan, yang saya cintai, seluruh keluarga besar, saudara-saudari kami di kota Tasikmalaya, yang malam ini saya sebetulnya datang untuk belajar bagaimana cara mengamalkan hadis Nabi, yang dengan itu saya lihat malam ini di antara sekian tempat yang pernah saya kunjungi, mudah-mudahan warga Tasik yang sangat diberkahi yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Nabi menyampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard
itan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadzin wafir. Paham? Tidak. Kehartas ente. Orang hartas kan ya, insyaallah. Ya teh bade ngangge bahasa Sunda atau napi bahasa Indonesia? Baik ya, yang penting dipahami ya. Ya daripada inna makoli tapi nggak paham gitu ya. Ayo nyambung sini. Nah jadi kadinya tadi. Man salaka tariqa. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil ammiyah. Ngaji pakai ilmu nahwu sedikit. Man konjungsi kadang menunjuk pada objek atau kadang-kadang ada subjek. Bentuknya tunggal tapi maknanya umum. Jadi kalau kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis dibuka dengan kata man, di sini ada hadis, maka bayangkan Nabi sedang berbicara pada kita secara personal. Pak Wali baca hadis itu, man, rasakan Nabi sedang berbicara kepada kita secara pribadi. Hei Adi Hidayat, hei fulan, hei fulana. Bentuknya umum, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, punya jabatan, tak punya jabatan, statusnya sama di hadis ini. Man salaka tariqa, kata Nabi, siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, yang mencoba menempuh jalan yang tidak mudah. Tariq beda dengan syariah. Syariah jalan yang lebar, luas, nyaman. Tariq jalan yang tidak mudah, kadang berliku, kadang kecil, kalaupun lebar, kadang macet, kadang mepet-mepet. Datangnya tidak mudah, cari tempatnya tidak mudah, situasinya kadang sulit, tapi dia masih mau melangkahkan kakinya untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Yaltamisu fihi ilma. Dia datang betul-betul sungguh-sungguh untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Walaupun satu ayat saja, walaupun satu hadis saja, tapi kedatangan dia betul-betul diniatkan untuk belajar. Maaf, bukan untuk update status. Alhamdulillah abdi nuju di balai kota. Walaupun hujan aku tetap bertahan. Tah palih dia tah. Laras bu. Bukan untuk foto-foto walaupun tidak dilarang. Tapi niatnya betul untuk belajar. Maka Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah, sahhalalahu tariqan ilal jannah. Malaikat tuliskan siapa yang betul berniat dari mulai melangkahkan kaki dari rumahnya, tempat dia menetap, ada yang dari kosannya, ada yang dari tempat dia singgahnya, dia berniat belajar walaupun hanya satu ayat, satu hadis, dia berangkat tidak mudah, kadang dia diiringi dengan lelah, kadang dituangkan dari langit dengan air hujan, tetap dia bertahan. Ada payung, tak ada payung, saya coba dapatkan sab pertama, tak ada sab pertama, saya susul sab berikutnya, yang penting saya dapat ilmunya. Allah perintahkan pada malaikat saat hisab, ya malaikat, catat semua amalnya, tetesan air hujan yang menetes pada dirinya, langkah kakinya, lelahnya, dan ganti itu untuk meringankan langkahnya ke surga. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu tuh. Jadi ilmu itu mahal. Kita niatnya diapresiasi oleh Allah walaupun dapatnya satu ayat. Bukan berarti turun hujan didiamkan. Allah sampaikan setiap yang menetes jadi saksi. Setiap kaki melangkah ditulis. Tidak cukup tunggu akhirat. Diteruskan hadisnya oleh Nabi. Perhatikan kalimatnya. Wa innal malaikata. Tuh pakai inna tuh. Ada orang pesantren di sini? Oh, kan MC membuka dengan 1000 pesantren tadi itu. Ya.
Coba inna kita tasrif dulu pakai ilmu nahwunya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin. Kalau di nahwu dasar, huruf yang menjadikan kalimat setelahnya fungsinya dikuatkan, harakatnya nasab. Kalau tunggal fathah, kalau jamak kadang kasrah. Kalau mudzakkar salim ada ya-nya, muannats salim kasrah di ujungnya, ada ta. Tapi di ilmu balaghah, inna harfu nasbin. Nasbin nasaba rajulu asaghu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkat di bumi dengan kuat sehingga tidak goyah. Huruf nasab, huruf yang berfungsi menyampaikan informasi. Tancapkan informasi ini dalam jiwamu, jangan goyah. Wa innal malaikata, terjemahkan kata Nabi, dan tancapkan ini dalam hatimu, jangan goyah. Hei penuntut ilmu yang datang dari dekat, dari menengah, dari jauh, tancapkan dalam hatimu, jangan sampai goyah. Aku tekankan, kata Nabi, para malaikat diperintahkan oleh Allah, la tab'u ajnihataha, bentangkan sayapmu hei para malaikat, ridhan li talibil ilmi, untuk memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Hadisnya sahih. Cuma karena malaikat sifatnya termasuk rukun iman yang kedua, dan di antara sifat malaikat ghaib, ghaib itu tak nampak, makanya tak terlihat. Coba pamu ibu ningal malaikat sayapna beng gitu. Aya saha Ijrail. Moal jadi ka dia teh. Ghaib sifatnya, tapi diperintahkan oleh Allah lewat lisan Nabi, bentangkan sayapmu, memberikan ridha. Makna ridha malaikat 3. 1, ta'minud doa, mengaminkan doa yang memohon kepada Allah. Jadi kalau tadi ada yang datang jam 1, mana yang datang jam 1 angkat tangan. Masya Allah, udah ngapling tempat tadi ya. Datang ba'da asar, ustadznya kan belum hadir ya. Nah ibu alih-alih diisi dengan update status, foto-foto, doa. Mungkin itulah suasana yang menjadikan yang kita minta selama ini waktunya dikabulkan oleh Allah. Dipaksa untuk datang, dihadirkan dengan kekuatan. Allah perintahkan, malaikat bentangkan sayapmu, kita berdoa, turun pengabulan. Fa in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu kita berdoa, ya Allah minta A, malaikat mengatakan amin. Kita amin, malaikat amin, dapat bonus. Bonusnya digugurkan dosa-dosa yang pernah ia perbuat selama hidupnya. Tuh. Ini sahih, Pak. Bu. Karena itu kalau ulama ada yang ditanya, saya punya banyak dosa, bagaimana cara saya bertobat? Sebagian ulama mengambil barakah dari hadis ini dan ayat Quran surah keempat ayat 100, An-Nisa ayat 100 paling kiri sebelah bawah di mushaf. Datangi majlis ilmu karena setiap langkahmu diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat untuk menggugurkan dosa-dosanya. Tidak usah diungkap lagi kisah viral membunuh 99 orang, digenapkan jadi 100, kriminal banyak, minum iya, maksiat khatam. Ingin taubat, diperintahkan datangi Syekh Fulan yang bisa membimbing engkau jadi lebih baik. Dia berangkat, langkahkan kaki dengan ikhlas, istighfar di tengah jalan, sampai di pertengahan lebih sejengkal ke tempat tujuan. Belum nyampe, jarak 100 meter misal, dia baru melangkah 55 meter, belum sampai ke majelis ilmu, belum ketemu syekhnya, belum dengar tausiah, dia taubat, tiba datang ajal, 1 jengkal lebih di pertengahan jalan. Diperintahkan oleh Allah, istighfarnya mengampuni dosanya, jarak setengah jengkal ke majelis ilmu, mendatangkan pahala baru. Cuma modal setengah jengkal, masuk surga. Ada yang pernah mabuk di sini? Angkat tangan coba. Apa-apa mumpung masih ada dan lanut tuh, dan beri polisi di luar banyak. Halo? Ada yang begal?
Ada yang judi online? Ayo, ngaku ya. Jangan ikutan yang di Senayan tuh. Ada yang pinjol? Banyak. Lihat sini. Anda tadi dengar, belum nyampe lebih sejengkal, dosa diampuni karena istighfar. Anda kurang apa lagi? Mabuk tidak pernah. Judi tidak. Berzina tidak. Membunuh tidak. Sudah datang di sini, hujan-hujanan, duduk, dengar, ustadznya datang, sudah dengar hadisnya. Kalau semua ini belum menjadikan Anda mampu bertobat, maka dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah kepada Anda? Dan dari semua orang yang tahu ada tabligh akbar malam ini, Anda yang dipilih, Anda yang datang, Anda yang duduk. Sedangkan Nabi di hadis lain riwayat sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, perhatikan kalimatnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, baik menurut Allah. Kalau kata Pak Wali Anda baik di Tasik, belum tentu Ciamis menyebut Anda baik. Orang Ciamis mengatakan Anda baik, belum tentu orang Bandung kenal Anda. Se-Jawa Barat menyebut Anda baik, Jawa Tengah belum tentu menilai Anda. Tapi kalau Allah mengatakan Anda baik, semuka bumi dan langit difirmankan oleh Allah, sebut dia dengan kebaikan. Siapapun yang diinginkan oleh Allah jadi orang baik, ternyata tanda pertamanya bukan diberikan dunia. Jangan dikira kalau promosi jabatan, Pak Wali, otomatis tanda kebaikan. Jangan dikira ketika Anda mendapatkan harta, mobil baru, motor, sepeda, istri, jangan dikira setiap mendapat yang baru itu tanda baik dari Allah. Ternyata tanda pertamanya bukan kedudukan, bukan materi, yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi, yufaqihu fiddin. Dibimbing jiwanya, diberikan dorongan pada hatinya, sehingga teruskan pada kakinya, cepat melangkah ke majelis ilmu untuk belajar. Dari sekian warga Tasik dan sekitarannya yang mendapatkan informasi ini, Anda yang diinginkan oleh Allah berada di sini. Da abi mah teu uning ka ibu bu, ka bapak henteu. Saya tidak tahu dan tidak kenal Anda secara personal. Siapa yang menggerakkan Anda sampai di sini? Allah. Kalau dengan semua itu belum menanamkan dan menghujamkan hidayah pada diri kita, walaupun ustadz yang didatangkan namanya juga sudah hidayah, maka dengan cara apa lagi Allah memberikan perubahan pada diri kita? Setuju? Paham? Baik. Yang terakhir, ini terakhir tuh mukaddimah, belum mulai kita ceramahnya. Baru dibuka ini, tenang ya. Kita sampai jam berapa? Oh ya. Insyaallah, insyaallah. Ini kan pertama terbuka, selalu terbuka kesempatan, insyaallah. Mangga dugi ka subuh, abi tebu salapan we. Tak palih dia Pak dugi ka subuh tah. Wa innal ulama'a, kalau Anda ngaji jangan tanggung, pastikan dapat ilmunya. Karena pengajian itu bukan hanya untuk datang, duduk, kadang tertawa dan pulang. Pesan Nabi, pastikan dapat ilmunya. Orang yang dapat ilmu disebut dengan alim, jamaknya ulama. Cirinya dapat dua, meningkat imannya, tambah wawasannya, diangkat derajatnya. Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Nah, ciri majlis yang benar. Anda datang beda dengan pulang. Datang belum kenal Allah, pulang kenal Allah. Datang belum dekat dengan Allah, pulang taubat. Tambah pengetahuan. Selama ini belum tahu ilmu yang ini. Datang ke pengajian, dapat ilmu, pulang tambah. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Kalau sudah ngaji, jadi ulama yang baik, wariskan ilmu dari Nabi. Kalau sudah mendapatkan ulama yang cirinya disebut oleh Nabi, maka datangi majlisnya, jaga ulamanya, ambil pesannya, amalkan apa yang disampaikan,
maka Nabi janjikan itu yang menjaga kita husnul khatimah sampai pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya termasuk bagian dari Sunda Empire. Lahir di Banten, Pandeglang. Ibu saya dari Menes. Ayah saya dari Ciamis. Panjalu. Tuh. Ada hubungan antara Tasik dengan Menes. Tasik itu dikenal dengan kota santri, betul? Karena memang di antara tokoh-tokoh yang populer sampai menjadi pahlawan nasional berasal dari Tasik, itu adalah kalangan ulama-ulama yang punya santri. Kalangan santri-santri pejuang. Ambil contoh yang paling viral dan sampai juga jadi nama jalan di sini. Al-Mukarram Allah Yarham Kiai Haji Zainal Mustafa. Lahir 1 Januari 1899. Mendirikan pesantren di Sukamana. Lahirnya di Kampung Bager. Bager itu. Cimerah. Yang paling menarik, DNA-nya DNA pejuang. Kan dulu belum ada Google, belum ada YouTube. Tapi ngajinya benar-benar tasrif, hafal, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Karena nggak ada YouTube, ngajinya benar. Sekarang musim YouTube, ngajinya berbelok. Tabayatubu YouTuban. Fasbaka Facebooku, Facebookan. Instagrama, ya Instagrimu, Instagraman. Gitu ta. Makanya sekarang daripada ulamanya banyak kontainernya, orang-orang yang bikin konten. YouTube belum ada, Google belum ada, tapi fatwa dari Tebu Irang itu bisa tembus sampai ke Tasik. Resolusi jihad tembus. Walaupun ajengan Fadil yang dulu membawa Nahdlatul Ulama, lalu kemudian diteruskan oleh Abuya Ajengan Kaliyubi, tapi Kiai Haji Zainal Mustafa menggerakkan ini, bergerak dengan masuk Nahdlatul Ulama. Pada Munas yang ke-13 di Menes, beliau menjadi utusan dari Tasikmalaya. Jadi wajar kalau sekarang, kalau kita temukan kota santri, kota dengan 1000 ulamanya, kota dengan 1000 masjidnya, ini mubalaghah namanya. Menjaga syariat dengan baik, paling depan, paling energik untuk mempertahankan syariat, paling keras teriaknya kalau ada pelanggaran pada syariat, karena memang orang Tasik DNA-nya dulu ada pada DNA pejuang dari kalangan ulama. Ya nanti. Yang menarik yang kedua, Bu, orang Tasik itu bukan hanya dikenal soleh dan soleha, tapi juga dikenal pintar secara intelektual. Yuk kita tambah ngaji sejarahnya sedikit. Tidak banyak dan mungkin satu-satunya yang di Indonesia pernah menjabat Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri PU, Menteri Pertahanan, jawatan kereta api, jabatannya banyak. Ternyata satu-satu dalam sejarah, ia pernah dicetak dalam sejarah Indonesia, itu cuma orang Tasik. Namanya Insinyur Haji Raden Juanda Kertawijaya. Lahir 14 Januari. Yang satu 1 Januari, yang kedua 14 Januari. Jadi dulu nggak pernah disebut orang Tasik kecuali kalau bukan ulama, intelektual. Kalau bukan ahli ngaji, ahli ilmi. Yang satu dari NU, satu Muhammadiyah. Haji Juanda itu Muhammadiyah. Kiai Haji Zainal Mustafa NU, tapi dua-duanya rukun membangun kota, rukun membangun negeri, bahkan keduanya pahlawan nasional yang dikenal oleh negeri. Deklarasi Juanda, pahlawan luar biasa. Nah, DNA ini yang harus dibawa oleh orang Tasik.
Kalau dulu rukun, sekarang pun kalau ada Muhammadiyah NU-nya mesti rukun di kota Tasikmalaya, karena kedua tokoh dulunya rukun dan padu membangun negeri. Halo? Tapi untuk menciptakan itu butuh ngaji. Sebab kalau tidak ngaji, nanti yang harusnya jadi panduan ibadah bergeser jadi sentimen ormas. Contoh, nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Tugas lampu padam dan nyala, tugas kita ngaji. Biarkan lampu padam, yang penting iman tetap menyala. Nggak usah takut hujan, kalau hujan saya turun. Ya. Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak laula Allahul atuh. Jahran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir, silent. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dihilangkan bismillahnya, dijaharkan alhamdulillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca rakaat pertama jahar, rakaat kedua tidak dibaca, langsung ke hamdalah. 4 cara membaca bismillah dalam Al-Fatihah. Hadisnya ada yang menghitung sampai dengan 70 hadis. Boleh dipilih. Kalau imamnya ingin jahar kencang, boleh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin di silent, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi punten Pak, pami di silent, terkedah ditempelkan kana mic. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mah jahar Joni. Tidak usah kasih pengumuman ke jamaah, silent tuh kita yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Semuanya jalur ada dari Nabi. Langsung hamdalah, boleh. Bismillah rakaat pertama jahar, kedua langsung hamdalah, boleh. 4 cara. Saya 2010 tugas di Mekah. Datang jemaah haji pertama. Begitu datang, waktu dekat Isya, imamnya Syekh Syudes. Istau. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, begitu sudah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu komen jamaah di samping pertama kali, iki imamnya Muhammadiyah ya gitu. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Yuk ikuti saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya, sabar ya. Bismillah. Enggak apa-apa, tenang aja. Ya. Nah, saya nyambung ya, enggak apa-apa. Jadi kita lanjut dulu. Kedengaran suaranya? Jadi bismillah mau dijaharkan, mau disirkan, ini hanya contoh. Tidak ada hubungan dengan ormas.
tidak ada hubungan dengan kelompok, semua ada dari Nabi, dipilih untuk memudahkan. Kalau ngajinya lengkap, ini yang saya sampaikan, itu yang akan membuat kita lebih rukun, lebih nyaman, lebih baik dalam ibadah. Sepakat? Untuk itulah kita belajar malam hari ini 2 hadis saja. Ada berapa? Nah, 1 hadis 2 jam. 1, yuk kita lihat pelan-pelan. Hadis riwayat Muslim. Riwayat siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca cepat. Innallaha, udah nggak usah diikutin. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Innallaha, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, sungguh Allah itu la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Akan tiba satu masa, di masa itu ilmu mulai berkurang, tapi enggak diambil ilmunya langsung oleh Allah. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi ilmunya mulai berkurang karena ulamanya wafat satu persatu. Tafsirnya tidak diambil, cuma pakar tafsirnya mulai meninggal. Usul fikihnya tidak diambil, tapi pakar usulnya mulai wafat. Ilmu hadisnya tidak diambil, tapi ahli hadisnya mulai hilang. Sudah mulai terasa sekarang? Coba tadi yang menyebutkan MC 1000 ulama, sok dietang aya sabaraha ulama di Tasik ayeuna. Dugi 1000. Tuh. Di Bandung, teras ka Ciamis ka ditu kaluhur, Pangandaran, Cijulang, teras tinggal. Berapa yang tersisa yang disebut ulama? Nanti kita lihat cirinya. Hatta idza lam yubqi 'alima, sampai nanti ada satu masa pakarnya, ulamanya jadi menipis, seakan-akan hilang, tipis. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Di saat itulah kemudian beberapa orang mulai melihat tokoh baru, menjadikan orang-orang sebagai panutan tapi tak punya ilmu. Di masa-masa itu tiba-tiba muncul yang disebut ustadz, tiba-tiba jadi kiai, pesilat jadi ustadz, yang tidak jelas entah berantah kemudian ditokohkan, semua muncul. Terlebih disampaikan oleh Nabi di hadis lain, nanti akan tiba satu masa, au kama qala sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa suasananya berbeda seperti dulu, taqarubul aswaq, terjadi percepatan digital, pasarnya mudah diakses. Ibu kapungkur ke pasar ngangge angkot, naik turun belanja pulang. Nanti kata Nabi, tiba masa pasarnya jadi gampang, klik barangnya datang. Sudah tiba waktunya? Sudah ada sekarang? Ditandai dengan taqarubuz zaman, waktunya makin cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari saya sekilatan. Kan ibu rasa-rasanya baru tadi nunggu, padahal dari jam 1. Sudah tiba waktunya? Yantashirul kadhib tantashirul fitan. Kalau masa itu sudah tiba, dari offline jadi online, maka mulai muncul manipulasi banyak, kontennya mulai banyak. Kita sulit bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ulama, mana yang ulama-ulamaan, mana yang ustad, mana yang ustadan. Dan ini yang bahaya, datang figur entah dari mana asalnya, jadi ulama, jadi ustad, ditanya ngasih fatwa salah, sesat dan menyesatkan. Itu yang bahaya. Nah, dalam suasana itulah kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Perhatikan kalimatnya. Ya, kita agak percepat ya.
wala yata'allamu illa mimman satu takammalat ahliyatuhu. Dua, perhatikan kalimatnya, wa dhaharat diyanatuhu. Tiga, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Empat, washtaharat siyanatuhu. Pastikan dapatkan empat ulama ini, empat ciri ulama ini kalau kita masuk ke dalam era yang disebutkan tadi. Kalau belum ada, hasilkan di tasik empat kualifikasi ulama ini. Pesantren-pesantren siapkan empat jenis ulama ini. Satu, wala yata'allamu, dan tidaklah penuntut ilmu kecuali mencari guru, belajar mimman takammalat ahliyatuhu, dari ilmu yang memiliki, dari guru yang punya kepakaran di bidang ilmunya. Jadi kalau mau ngaji tafsir, cari guru yang pakar tafsir. Kalau mau nyari hadis, cari guru yang pakar. Kalau mau belajar fikih, cari guru yang pakar. Syarat pertama, awas hati-hati. Jadi tolong nanti Pak Wali, ya, kalau bisa yang mengajar itu dilihat backgroundnya. Karena di Indonesia ini semua bisa jadi ustadz. Dan kalau masalah agama, semua bisa bicara. Ini heran ini. Semua bisa bicara tentang agama. Karena itu pastikan kalau ingin benar masyarakatnya, bagus ngajinya, tentram kotanya, maka tolong ciptakan di Tasikmalaya ini calon-calon ulama. Enggak harus semua sama, pesantren ada banyak, jangan semua ilmunya sama. Pesantren satu, keluarkan ahli tafsir. Pesantren dua, didik ahli hadis. Pesantren tiga, keluarkan ahli fikih. Kalau semua pesantren bisa saling melengkapi, Tasik di semua bidang disiplin ilmu lengkap ilmunya. Jelas? Paham? Halo? Oh, jangan takut kehujanan. Dua, saya cepat. Lihat-lihat kalimatnya. Ya, tenang Bu, ya. Tenang. Saya masih ada ini tuh ke belakang tuh, lengkap tuh. Ya, lihat ya. Agak cepat. Dua, siapa ukuran ulama yang dibenarkan oleh Nabi lewat keterangan Imam Nawawi? Bapak Ibu yang hafal Quran banyak tidak? Yang hafal hadis banyak tidak? Ada yang hafal Quran dengan nomornya, hadis dengan halamannya? Itu belum cukup disebut dengan ulama. Syarat yang kedua, awas hati-hati, karena tidak semua orang yang pintar, pakar di satu bidang bisa langsung disebut ulama kecuali memenuhi bagian yang kedua ini. Dan ini standarnya ditekankan oleh Allah di Quran surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama adatul hasri, yang berfungsi membatasi hukum. Kata Allah, yang disebut ulama itu jangan dilihat dulu pintarnya, hafal Qurannya, hafal hadisnya. Standarku, kata Allah, yang pertama, dia punya sifat khasyah, ketakutan yang dalam kepada Allah yang ditampakkan dari hasil ibadahnya. Wa dhaharat diyanatuhu, dia konsisten menampakkan sisi ketaatan ibadahnya. Tadi dibacakan Quran surah Al-Isra oleh Qari tadi, ayat ke-81 sampai ayat 82. Ada ulama ngajar ayat ini, bahkan dari ayat 79 tentang tahajud. Orang yang tahajud diberikan 4 keutamaan. Surah ke-17 ayat 79 sampai 82. 1, diangkat martabatnya. 2, dibimbing mengawali karirnya. 3, dimudahkan kesulitannya. 4, ditolong oleh Allah kalau ada orang ingin mengganggunya. Setelah itu diberikan jalan pada kebaikan dan kebenaran, dibimbing dengan Al-Quran. Ada ustadz ceramah tentang tahajud, tapi dia sendiri tidak tahajud. Dalam kualifikasi Allah yang demikian belum masuk pada golongan ulama. Ada orang ngajak baca Quran. Ayo Bapak Ibu, tingkatkan bacaan Quran kita, tingkatkan tilawah kita. Dia sendiri tidak pernah ngaji. Ini belum masuk kategori ulama. Jelas? 2. 3, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dia kenal Allah dan dia kenal dengan dirinya.
Kenal siapa? Kenal Allah, ma'rifatullah. Kenal diri, ma'rifatul insan. Kenapa penting kenal Allah? Kalau bapak tidak kenal Allah, tidak kuat dengan tahu Allah, tidak ada rem dalam diri kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Halo? Pak Wali duduk sendirian di meja. Belum kenal Allah, datang orang minta, Pak Wali, ini ada proyek di depan Pak, kalau Bapak bisa pilih yang dari saya, fee-nya mungkin, ya walaupun sedikit 1 miliar Pak. Tidak ada orang lain, ditinggal ceknya, tinggal orangnya. Hanya antara Pak Wali dengan cek. Kalau tidak kenal Allah, kira-kira diterima atau ditolak? Karena tidak ada yang mengingatkan. Tapi ketika diri kita ma'rifat, kenal Allah, walaupun dia merasa tidak ada yang lain, dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan pekerjaanmu sebagai ibadah. Saya wali kota walaupun sementara, tapi saya merasa dilihat Allah. Saya jadikan pekerjaan saya sebagai ibadah karena Allah. Saya ditugaskan sebagai apa? Birokrat. Saya ditugaskan sebagai apa? Diplomat. Saya mengajar. Saya di rumah sakit. Merasa diawasi Allah dan dia punya Allah, maka semua pekerjaannya akan dilakukan dengan baik dan benar. Karena punya Allah. Alhamdulillah Pak Wali dekat dengan Allah, rajin sholat, datang maklar, Pak Wali fee-nya 1 miliar. Pak Wali jawab, maaf ya, telunjuk saya telunjuk tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Tapi ternyata setan tidak putus asa. Dia balik lagi, Pak Wali mohon izin ditambah 10 miliar. Kata Pak Wali, apa Anda tidak dengar yang tadi saya sampaikan? Tunggu, saya istikharah dulu. Apunten Pak Asepnya, saya istikharah tidak maksiat. Jelas? Yang keempat, yang terakhir. Perhatikan kalimatnya. Washtaharat siyanatuhu. Dan dia nampak akhlaknya, nampak kebaikannya. Nah, ini ciri ulama nih. Awas ustadz-ustadz di pesantren, di sekolah, di madrasah, bukan hanya pandai mengajarkan ilmu, tapi juga pandai mempraktekkan adab. Bapak ilmu banyak, ustadz menguasai Quran, fikih bagus, tapi lisannya kasar, perilakunya kasar. Tidak ada contoh keteladanan dalam dirinya. Alih-alih yang dikenal ilmunya, yang jadi fitnah perilakunya. Walaupun ilmunya luas. Karena itulah bagian yang keempat, sempurnakan. Setelah yang pertama, dia pakar di bidangnya. Yang kedua, yang paling penting juga yang tidak boleh dilupakan, tampak ibadahnya. Yang ketiga, ma'rifat dengan Allah sehingga kenal dirinya. Dan yang keempat, dia tampilkan akhlak dan kemuliaan adabnya. Kalau sudah tercetak yang keempat ini, jaga dengan baik ulama itu, karena pasti memberikan keberkahan di tempat dia tinggal. Bu, kalau ibu menemukan ulama seperti ini, itu pasti tempatnya berkah Pak. Pasti itu. Karena rumusnya sudah demikian. Tapi kalau belum ada, kita buat ada. Ini ada sekian pesantren, ada asosiasinya, ada perhimpunannya, kumpul, petakan. Tasikmalaya 10 kecamatan, 69 desa kurang lebih. Ada berapa pesantren di situ? Setiap kecamatan berapa pesantren? Kumpul. Nih kecamatan ini harus ada ahli Quran. Kecamatan ini tafsirnya. Kecamatan ini fikihnya. Kesana usul fikihnya. Kesini kemudian lugahnya. Lugah dibagi lagi, yang ini nahwunya, yang ini sarafnya, ini balaghahnya. Khususkan ini ma'aninya, ini bayannya, ini badi'nya, itu arudnya, itu adabnya, itu tarikhnya. Kalau sudah ada seperti itu, cukup. Ustadz Adi nggak usah datang lagi. Tasik sudah lengkap. Nah dulu seperti itu Pak. Tasik tuh begitu. Tasik tuh demikian Bu. Ibu tuh mesti bangga ada di Tasik. Karena punya sejarah itu. Nah ini yang sekarang kita munculkan lagi. Kalau saya sudah datang ke sini, nyampaikan dari sejarah saya sampaikan. Ayat saya bacakan, hadis saya utarakan, dari panggung sampai ke bawah, dari kering sampai basah. Belum paham ibu, belum mengerti, maka dengan cara apa lagi kita bangkitkan warga Tasik untuk maju dan kembali pada nilai syariatnya.
Yuk pulang, yuk pulang. Nah, sekarang bagian terakhir. Ini benar-benar terakhir nih. Shh. Mulai dari mana kita mencetak ulama itu? Dimulai dari apa kita berubah menjadi orang baik itu? Jangan khawatir Bu, Pak, jangan lihat kanan kiri, tengok pada diri sendiri. Bapak Ibu kenal Imam Nawawi? Tak eno kenal abi uih tanya. Imam Nawawi itu karyanya luar biasa, banyak. Nama aslinya Yahya bin Syaraf yang dari Damaskus. Ngarang kitab yang paling tipis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Ada Sahih Muslim dengan syarah nanti, syarah beliau 9 jilid. Nanti ada Al-Majmu' dan sebagainya. Dan tadi jadi verifikator madhab Syafi'i bersama Imam Ar-Ramli. Ya, jadi verifikatornya hebat. Tapi apakah bapaknya kiai? Bukan. Bapaknya alim minal ulama? Bukan. Pak, Bu, Bapak Imam Nawawi itu, beliau itu hanya seorang yang zuhud dan pekerjaannya punya toko aja, Bu, Pak. Jualan di toko. Tapi kenal Allah. Pedagang, punya toko, bukan kiai. Orang biasa punya toko, tapi tadi tahaqqaqat ma'rifatuhu, beliau kenal dengan Allah. Tidak pernah dijual di tokonya kecuali yang halal-halal. Tidak pernah bertransaksi kecuali dengan cara yang halal. Tidak pernah memberikan makanan pada anaknya kecuali dari yang halal-halal. Imam An-Nawawi selama hidupnya, kalau tidak diundang dalam jamuan, makan untuk pribadinya, tidak pernah mendapatkan makanan dari manapun sampai menjelang wafatnya, kecuali dari ayahanda tercintanya, Bapak Syaraf. Imam Nawawi namanya Yahya, bapaknya Syaraf. Dan makannya cuma 2 menu. Satu kue kering, yang kedua zaitun. Makan, minum cuma sekali dalam sehari. Ba'da isya makan, sebelum subuh minum. Itu beliau lakukan selama hidup. Imam Nawawi. Yuk, siapa yang bisa niru tuh? Berkah luar biasa. Dari kecil sudah ada bakat. Dari situlah muncul mauhibah, pemberian dari Allah. Anak yang dilatih dengan makanan halal, bapaknya kerja halal, ibunya merawat rumah tangga dengan cara yang halal, didekatkan pada Allah, maka dipermudah oleh Allah. Anak itu bukan sekedar dekat dengan Allah, menerima semua nurul ilmi, pancaran cahaya ilmu yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau malam ini bapak datang belum hafal Quran, minta sama Allah, ya Allah, anak saya jadi ahli Quran, cucu saya jadi ahli hadis. Kalau bukan bapaknya, ibunya. Kalau tidak bapak ibunya, anaknya. Langkah pertamanya, jangan pernah dapatkan dan berikan pada keluarga kecuali yang Allah dan Rasulnya halalkan. Jelas? Awas, hati-hati. Saya ulangi dari yang pertama tadi. Sekarang haramnya itu makin banyak. Dan orang makin bersabar dengan maksiat. Ada pencuri motor pemula, sedang dites oleh seniornya. Tuh, cepat sana tuh, ada peluang. Ambil tuh, waktu kamu 3 detik. Setelah 4 detik belum jadi tuh. Bos, belum bisa bos. Kata bosnya, sabar, terusin. Oh, bayangkan, nyuri motor, sabar. Orang maksiat bisa sabar, kenapa kita mengaji tidak sabar? Orang cari yang haram pakai kata sabar, kenapa kita dapatkan yang halal? Kita kehilangan kata itu. Maka yang pertama, pastikan semua yang kita konsumsi halal. Awas, hati-hati. Yang dibawa ke rumah harus yang dimakan harus Kalau ada pelajaran yang susah diserap, susah diingat, maka cek apa yang dimakan tadi itu. Apa yang dilakukan. Kalau ada anak bapak ibu susah diminta sholat, susah diminta ngaji, jangan marahi anaknya dulu. Istighfar orang tuanya. Apa yang didapatkan oleh anak saya ini sehingga dia sulit didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. 2. Yang terakhir tuh cabangnya masih banyak, tenang aja tuh.
Dua, kalau sudah mulai ingin jadi baik, ingin mencetak ulama, maka awali dengan manhaj yang sama, cara yang sama, metode yang sama, yang diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat ngajarkan pada tabi'in, tabi'in ngajar pada tabi'ut tabi'in. Dicantumkan cara ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah. Atas raat hujan ya. Nah, saya boleh naik lagi ya. Nah, alhamdulillah. Nanti kalau hujan lagi, nah saya tetap di atas. Alhamdulillah hujan jai pak, hujan artos mau bubar tuh. Dah, nggak harus ngasih contoh kita, ngasih contoh dan menepati apa yang kita sampaikan. Itu ciri orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kalau janji tepati. Di awal ceramah saya katakan kalau hujan saya turun. Tadi sudah ya. Jadi kalau hujan lagi saya di atas. Yuk lihat sini. Mulai dari mana kalau harta sudah halal, pendapatan halal, pekerjaan dipastikan halal, dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau sudah mempraktikkan ini sendiri. Bapak Ibu yang punya kitab Fathul Bari, awas, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani 16 jilid, lihat jilid yang pertama. Keberkahan yang pertama ini bahkan bukan hanya mengabulkan doa, tapi menghilangkan kesulitan yang telah lama. Ini saya sebelum bacakan hadisnya, saya berikan satu dulu informasi penting. Bu, sini nih. Imam Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Siapa? Punya bapak namanya Ismail. Punya kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab atau dari tempat di luar wilayah Arab yang viral, ingin memperkenalkan diri bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, atau saya bukan orang sini, maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Contoh, ada Syekh Yasin dari Padang, musnid dunia ahli hadis, datang ke Mekah. Beliau mengatakan, ana Yasin al-Padangi. Saya Yasin dari Padang. Pak Wali misalnya dari Tasik, Pak Asep Sukmana dari Singaparna, contoh, ana Asep al-Singaparnai. Ini dari Bukhara, maka beliau mengatakan, ana Muhammad al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu lahir, tumbuh, ayahnya sudah meninggal. Usia 2 tahun kurang lebih, wallahu a'lam, masa kecilnya matanya buta, buta permanen. Tapi beliau melakukan amalan yang disampaikan oleh hadis Nabi ini. Lalu ibunya sebelumnya mengondisikan, dikirimkan beliau ke kutab untuk mengaji, dibimbing oleh asisten. Datang ke kutab karena ibunya salihah, bapaknya saleh, nggak pernah cari kecuali dari yang halal, menyiapkan dengan cara yang halal. Maka Allah ganti penglihatan matanya yang tak nampak dengan ingatannya yang kuat yang bersumber dari hatinya. Imam Al-Bukhari tidak pernah dibacakan apapun kecuali selesai dibacakan langsung ingat, langsung hafal. Maka beliau paling muda datang ke kutab, anak kecil, yang lain sudah agak banyak dewasa. Datang dibacakan surat Qaf. Begitu selesai kata gurunya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil angkat tangan, guru penasaran, ta'al ya bunai au kama qala, datang coba sini. Minta dibacakan Iqra. Ternyata bukan hanya hafal, beliau bacakan mirip seperti gurunya, makhrajnya, sifat hurufnya, sampai gurunya mengatakan, perhatikan kalimatnya, minal an tadrusul hadis. Anakku, mulai sekarang belajarlah engkau hadis. Karena gurunya memahami Quran lebih gampang dibandingkan belajar hadis. Menghafal Quran lebih gampang dibandingkan menghafal hadis. Engkau punya bakat, engkau punya pemberian dari Allah, engkau punya cahaya dalam jiwamu, bapak ibumu memberikan yang halal, bapak ibumu saleh dan salehah, Allah telah mudahkan kau dekat dengan Quran. Sekarang belajar hadis. Pulang nyampe rumah, nah ini kisahnya dimulai. Ketemu ibunya meraba jalan, dia cerita dengan bangga, ummi kada kada wa kada. Ibu tadi dikasih tahu begini kata Syekh.
Ana uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, au kama qalat, ya bunayya iktafi bil Quran. Anakku, engkau punya keterbatasan. Supaya engkau tidak susah dan lelah, mulai dulu dengan Quran, setelah itu hadis. Kata Al-Bukhari kecil, karena hormat pada ibu, tapi juga ingat pada guru, beliau katakan, Ummi, saya ingin tetap belajar hadis. Maka beliau merabak jalan ke kamarnya, sampai di kamar mengulang kembali bacaan yang dibacakan oleh gurunya surat Qaf tadi, sampailah di ayat 21 sampai 22. Saat membacakan itu, ibunya masuk ke ruangan ke mihrabnya, beliau salat 2 rakaat, memohon kepada Allah kebaikan untuk anaknya. Ketika kemudian beliau bersujud minta, au kama qalat, yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat ibni. Ya Allah, yang maha menatap dengan tajam, yang maha punya kuasa tanpa batas, mohon kembalikan penglihatan anak saya untuk dia bisa beribadah kepadamu. Al-Bukhari saat bacaan ibunya itu sampai di ayat 21 sampai 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawmal hadid. Ini nyata. Ini kisah nyata. Dulu pandanganmu tertutup tajam, tidak bisa melihat. Sekarang aku bukakan pandanganmu sehingga engkau bisa menatap kembali dengan tajam. Al-Bukhari mengulang Quran, ibu berdoa, kalimatnya isinya serupa. Satu bacaan Quran, satu doa. Ayat ini tentang kejadian hari kiamat di akhirat. Tapi keberkahan makna positifnya diturunkan pada Imam Al-Bukhari. Ketika dibacakan selesai ayat itu, beliau kaget, lompat karena bisa melihat kembali. Sembuh dan hilang butanya. Enggak, saya sedang bicara tentang barokah ya, bukan bicara ikhtiar. Kalau ikhtiar tetap ke dokter, tetap berobat, tetap ke medis. Jangan potong video saya tuh. Ntar lama lagi. Saya bicara tentang keberkahan Al-Quran dan hadis. Lompat dikejar ibunya. Ibunya ketiduran karena lelah dalam ibadah dan berdoa. Bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan pada beliau, sekarang anakmu bisa melihat lagi. Itu namanya tafaul. Menamakan anak dengan tokoh supaya dapat keberkahan dan teladan tokohnya. Beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ibunya doa, di mimpi Nabi Ibrahim turun mengatakan, menyampaikan dalam mimpinya, anak ibu bisa melihat kembali. Dipanggil anaknya, ummi laqad ra'ait. Ummi, ibu, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun melihat. Kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik. Nak, mungkin engkau melihat dengan hatimu. Kata anaknya, kalla, tidak ibu, saya melihat ibu pakai baju ini. Di sekitaran kita ada ini. Maka ibunya menangis, anaknya juga menangis, berpelukan. Sejak itulah beliau belajar hadis sampai 16 tahun menyelesaikan Sahih Al-Bukhari. Dicantumkanlah dalam kitab Sahih itu nomor hadis yang ke-5027, 5027. Imam Al-Bukhari tidak pernah ketemu Nabi karena masanya berbeda. Maka beliau menerima hadis itu lewat jalur namanya sanad. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Milhan. Hajjaj bin Milhan menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian. Kalau ada wali kota, ini wali kota yang terbaik. Kalau ada pejabat, ini pejabat yang terbaik. Kalau ada polisi, ini polisi yang terbaik. Kalau ada TNI, ini TNI yang terbaik. Kalau ada pedagang, pedagang yang terbaik. Kalau ada guru, guru yang terbaik. Apa ciri kebaikan pertama ini? Man ta'allamal Qur'ana, kalau mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, walaupun sedikit. Ngaji, hatam mbak, bu silahkan. Tapi kalau ingin dibawa ke kehidupan, cari ayat sesuai dengan aktivitas kita. Gak harus semua tafsirnya Bapak Ibu kuasai, kecuali kalau ingin jadi ahli tafsir. Ibu pedagang, keluarkan ayat-ayat dagang. Gimana cara dagang yang betul? Gimana cara mengondisikan barang? Gimana cara bertransaksi supaya halal? Bawa ayatnya, pelajari hadisnya, itu aja pertahankan selama hidup. Maka ibu jadi pedagang yang terbaik. Dikeluarkan ayatnya, sekarang gampang. Keluarkan dari 97 tema, Kitabul Buyu',
kitab tuntunan dagang, ini ayatnya, ini hadisnya, praktekkan, Anda sukses. Anda guru, Anda pelajar, Anda murid, keluarkan bab yang ketiga di Sahih Al-Bukhari. Kitabul ilmi, ini ayatnya, ini hadisnya. Kapan belajar, hari apa bagusnya menghafal, kapan mengulang, kapan praktek, bagaimana caranya cari guru. Pengajian untuk perempuan bagusnya hari apa, laki-laki bagusnya hari apa. Pelajari, amalkan. Demi Allah saya katakan, tidak ada satupun sahabat Nabi yang belajar dengan cara begini kecuali sukses di bidangnya. Bapak kenal Umar bin Khattab? Ayo bilang kenal. Kemarin saya di Lanut Halim, ada yang kenal Umar. Hampir saya pulang. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang masalah itu pernah satu kali di Pekanbaru, ada yang kenal Firaun, Bu. Ibu kenal Firaun? Kenal katanya. Wah, langsung 5 menit saya tutup tuh. Umar bin Khattab, coba lihat sebelum masuk Islam dan kenal Quran. Tokoh di bidang perkelahian. Kalau ada MMA juara itu. Jangan dipotong tuh, awas tuh. Dulu. Siang-siang kerjaannya datang ke bukit. Manggil orang, siapa yang berani dengan saya? Datang janjian di bukit A. Tapi pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Tokoh di bidang mirasantika. Informasi saja warga Tasik, umat jahiliyah, pemabuk yang mau mabuk, pemula, itu minimal 5 kali sehari. Pemula. Zaman jahiliyah. Gak kebayang yang profesional tuh. Umar dahsyat, tapi orangnya visioner. Saking visionernya, yang lain jualan Tuhan dari kayu dan batu. Kayu disebut sonamun, jamaknya asnam. Batu disebut wathanun, jamaknya authan. Umar saking visioner dan jeniusnya jualan Tuhan dari roti. Belum pernah ada, kreatif. Jualan siang-siang, berangkat lewati padang pasir. Tuhan, Umar. Nggak ada yang beli. Tiba-tiba kecapean, lelah, panas, lapar. Disimpan Tuhan agak sedikit ke atas, Umar katakan, "Au kama qala yalla ta'adhirini, ana jau'an." Lata, Tuhanku mohon maaf, saya lapar. Saya pinjam palanya bentar, terus saya ganti katanya. Dimakanlah kepala Tuhan tuh. Kepala Tuhan dituang, Mbak. Jalan lagi, tangan habis. Jalan lagi, perut habis. Habis semua sampai kaki. Itulah sebabnya setelah masuk Islam, Umar sering senyum sendiri karena ingat peristiwa itu. Apa yang menjadikan Umar berubah jadi hebat seperti sekarang? Pakar di bidang militer, pakar di bidang pendidikan, ahli di bidang belusukan. Pak Wali kalau ingin belajar konsep belusukan yang bagus, buka riwayat Umar bin Khattab. Itu sukses belusukan tanpa kamera. Umar jalan. Memang belum ada kamera waktu itu. Ya, memang belum, catat, jangan dipotong, catat. Memang belum ada kamera. Lewat Umar, satu kampung, dengar anak menangis. Anak banyak, ibunya goreng-goreng sambil baca syair. Kalau bahasa kita mah gini, dasar khalifah senang-senang di istana, rakyatnya kelaparan, hanya goreng pasir dan batu untuk menenangkan anaknya. Umar lewat. Begitu dilihat betul yang digoreng-goreng itu ternyata pasir dan batu. Hanya untuk menunjukkan pada anak, mama lagi masak, tunggu sebentar. Nangis sampai capek tidur. Umar lewat, dengar itu, langsung pergi ke Baitul Mal, bawa gandum, ajudan nyusul di belakang. Umar bawa ke pundaknya, ajudan mau ngambil, kata Umar jangan. Yang dihisap dari rakyatku adalah saya. Maka digendong oleh Umar, datang ke situ, langsung dibantu masak. Dalam masak itu si ibu nggak kenal kalau ini pemimpinnya. Maka Umar masak, ibu masih bersyair. Dasar khalifah senang-senang di istana, orang lain yang bantu saya masakin. Padahal itu Umar. Sampai bangun anak selesai, disuapi makan selesai, Umar pamit memastikan baik, pulang tanpa pernah mengatakan pada ibu itu, "Ibu dah habis Umar." Tidak. Umar tetap dengan Umarnya, ibu tetap dengan rakyatnya,
Tapi kisah ini menginspirasi kita bagaimana seseorang bisa berubah jadi hebat dan baik. Gitu Pak. Apa salah satunya? Quran Pak. Bu. Umar itu cuma dengan 2 huruf di Quran berubah. Tergetar hatinya. Getaran yang sangat dalam. Berangkat dengan pedang terhunus ingin mencari seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jalan ketemu orang menyampaikan mau kemana Mar? Ketemu Muhammad. Ngapain? Mau saya bunuh. Apa Umar nggak tahu saudari kamu masuk Islam? Apa? Berangkat ke tempat saudarinya, tiba-tiba sayup-sayup dengar begitu dekat di pemukiman tempat dia tinggal, dekat pintunya terdengar 2 huruf saja. Toha. 2 huruf. Umar yang keras dengar 2 huruf, bergetar hatinya. Getaran ini bukan getaran cinta dan bukan getaran seorang pengendara tanpa helm melihat polisi di kejauhan. Getaran iman. Getaran iman. Oh jadi ingat polisi, saya luar biasa itu. Ya. Saya dulu, aduh saya juga banyak teman di Tasik ini di Arkom. Mana ada alumni Arkom. Jadi saya lulus di Garut, Pasar Rebo tuh. Bonceng sama temen. Ya. Begitu lewat, cerita yang lain aja deh. Dia kena tuh. Pinter juga tuh ada orang ya. Siap. Kenapa Bapak melanggar lalu lintas? Tahu ini lalu lintas? Tahu Pak. KTP ada? Ada Pak. SIM ada? Ada Pak. Kenapa Anda melanggar? Saya tidak tahu ada Bapak. Aduh ini masyarakat ada-ada aja ini ya. Kalau melanggar akui saja. Terangkan apa adanya. Polisi itu banyak yang baik-baik. Saya ngajar di Sespi, ngajar di Spolwan, yang baik banyak. Kadang didorong jadi tidak baik karena pengendaranya itu suka menyampaikan yang tidak ada hubungan. Ditanya, badai ke mana Bu? Dikeluarin 5.000. Itu yang salah. Ditanya mau kemana? Jawab badai ke mana? Kasih ngaparna Pak. Oh sanes waktas kangge helm ya Bu. Iya Pak tapi kerudung saya tuh lebih terhormat. Iya. Cuman tetap pakai helm. Nah jadi kadinya ya teh. Umar 2 huruf. Toha. Getar hatinya. Itu cuma 2 huruf. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Langsung berubah, tobat, syahadat, masuk Islam, namanya dikenal sampai sekarang sebagai orang baik. 2 huruf langsung berubah. Anda Yasin sampai tamat gak rubah-rubah. Al-Kahfian gak tuntas-tuntas tuh. Kenapa gak berubah? Nah cara ngajinya, cara belajarnya. Umar lewat. Jadi nyari mushaf mau lihat surat Toha tuh. Toha berubah. Itu Quran. Makanya ngajinya bagaimana? Cari guru yang benar, ngajarkan yang benar, tajwid yang benar, makna yang benar. Saya menyampaikan sanad bukan saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu saya hafal sanad, naudzubillah, bukan. Saya ingin menyampaikan urutan ini untuk Bapak Ibu tahu cara belajar mereka gimana. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, akhadnal Qur'ana an aqwamin. Kami ini kalau belajar Quran dari para sahabat, nggak banyak-banyak, sesuai yang kami butuhkan, paling banyak 5, paling maksimal 10. Kami bacakan dengan benar, kami pelajari isinya, kami pahami maknanya, kami amalkan artinya, kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Nah itu cara belajarnya. Yuk di Tasik masa tidak ada yang ahli Quran yang bisa kita wujudkan? Bagus, makhrajnya seperti tadi, sifat hurufnya, tajwidnya. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi wa mustaqam nasaftahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmu tajwidi ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafzil qur'ani alamatul qiyam al hadrati nabawiyyah tafsahiyati wa qila ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Belajar yang benar sifat hurufnya, kapan tipis, kapan tebal, kapan panjang, aturannya ada. Jangan terfokus pada lagu, karena kalau sudah ada tajwid, irama akan ikut. Quran itu mukjizat. Begitu Bapak Ibu bacakan sesuai tajwid,
maka akan keluar irama sesuai dengan keadaan dirinya. Itulah dahsyatnya Quran. Gak usah konsen ke lagu. Saya itu paling sakit telinga kalau dengar orang lagunya bagus tapi tajwidnya berantakan. Karena intinya bukan di lagunya, intinya itu ada pada tajwidnya. Karena itu tidak benar baca Quran pakai irama-irama di luar bagian dari hasil tajwid. Dulu zaman Nabi banyak, ada 16 irama dipakai itu mengiringi syair. Ntar kalau saya bilang musik rame lagi. Ya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu. Rojas mustaf'ilun sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghuzayyilun uqayqali qataftuhu min wajdatin min fini hadzal rajuli faqala la faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat law hina kadha in radidul muqali kahatan kakailali tabtabi coba ulang itu. Nanti irama ini dibawa ke nazam, contohnya nazam alfiyah. Hafal alfiyah? Mana Santi, mana Acung, coba ngacung Santi. Hafal alfiyah? Dibawa ke alfiyah, iramanya dipakai, namanya Rajaz Musdawaj. Qala Muhammadun huwa ibnul maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyatu qarnibul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badha bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firli wa lahu fi darajatin akhirah. Masuk kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma arfunil kalim. Hafal 1002 bait langsung khatam, itu Anda pakar di bidang bahasa Arab. Nah, itu bukan nyanyian, itu nazoman yang dibawa dari unsur syair tadi. Kadang dibawa ke kasidahan. Kasidah itu bukan rebana, Pak. Bukan rebana. Kasidah itu asalnya syair yang berjumlah 7 bait, namanya kasidah. Mau pakai rebana, mau tidak, itu kasidah. Ya dana, bangun masjid pakai dana. Biasanya pakai madid, mufa'alatun fa'ilatun. Contoh praktek, tala'al badru mintani. Nah, itu madid namanya. Tapi nggak pernah dari zaman Nabi, sahabat tabi'in sampai dengan tabi'ut tabi'in dipakai irama itu buat baca Quran. Misal madid irama tola al-badru dibaca ad-duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Nggak pernah ada. Karena itu jangan terlalu kreatif. Nggak usah baca Quran pakai langgam Jawa, langgam Sunda. Sok cobian geradan lanud ke enjing subuh imaman Al-Fatihah pakai irama manuk dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung dipecat tuh. Alam nasroh laka sodorok. Repot. Gak ada. Nah, karena itu belajar Quran yang benar, ngaji yang benar, baca yang benar, pahami yang benar. Dan dikatakan Imam Ibnu Sirin dalam muqaddimahnya Imam Muslim dari 9 jilid yang pertama, kita ngaji namanya al-isnadu minaddin, babul isnad minaddin. Kalau ngaji apapun ilmunya mesti merujuk ada gurunya, tersambung gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjaga agama kita. Ad-dinu huwal isnad, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalau enggak jelas dari mana nasadnya,
dari mana sanadnya, urutan dari mana, nanti semua orang bisa berpendapat tentang agama. Jelas? Nah, jadi mulai dari sekarang, satu, dahulukan Quran. Dahulukan apa? Yuk, saya percepat ke akhir dari tausiah saya, mulai dengan 3 hal. Berapa hal? Pilih salah satunya. Satu, yang belum biasa kenali dulu Quran dengan qiraah. Apa namanya? Qiraah itu artinya membaca tanpa menuntut tahu artinya. Yang penting bisa baca dulu. Qiraatun, dari kata qara'a yaqra'u qiraatan, iqra. Baca walaupun tak tahu arti. Makanya dari kecil kita ngaji, ada yang qiraati, ada yang iqra, ya. Dibaca, ya kan? A fata a fa fata fa lam doma u lu apa lu, ya kan? Iqra tuh. Kalau sudah bisa baca, pindah namanya tilawah. Apa namanya? Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Nah, ibu-ibu ini nggak usah tinggi-tinggi ngajinya. Ibu baca, keluarkan ayat tentang jati diri ibu. Kalau istri, keluarkan ayat-ayat Quran tentang istri. Kalau jadi ibu, keluarkan ayat-ayat Quran tentang ibu. Bawa ke rumah, teladani isinya. Praktekkan dalam kehidupan dalam rumah tangga. Insya Allah ibu jadi ibu terbaik yang pernah hidup di zamannya. Tidak cukup dengan amin, praktekin dulu. Yang ketiga namanya tahfidz. Apa namanya? Supaya bisa dibawa kemana-mana, gampang gak capek, mau pengajian gak harus bawa mushaf, mau ke pasar gak harus bawa mushaf karena sudah hafal ayatnya, hafalkan sepanjang hayat kita. Yang dilihat bukan berapa banyaknya, tapi usaha kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terakhir disebut dengan hamilul Quran atau ahli Quran. Insya Allah yang hadir malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan memberikan hadiah. Hadiahnya adalah tentang materi malam ini. Karena hadiahnya tentang Quran, insya Allah saya ingin di Tasik bangkit lagi ulama-ulamanya. Ya, bangkit lagi santri-santrinya. Kami akan kirimkan melalui Pak Wali Kota. Insya Allah nanti ada 3.000 buku paket hafalan Quran. Ya, 3.000 ini satu paketnya 3 buku, jadi ada 9.000. Nanti kita kirimkan. Isinya menghafal Quran cepat, namanya metode At-Taisir. Itu enggak dijual. Awas kalau ada yang dapat jangan dijual di Shopee. Ayawe tanu kitu tah ya. Itu wakaf, silahkan nanti dibagi, prioritaskan pesantren-pesantren. Nanti caranya ikuti. Bisa dimasukin ke Mira, ikut ke situ. Itu metode menghafal Quran 30 hari 30 juz. Ya, bukan juz 30 juz. Kalau Bapak Ibu serius, insya Allah dapat. Kemarin ada rekor hafal Quran 17 hari 30 juz. Yang paling rekor tinggi perempuan dari Wajo. Tahu Wajo? Lampu merah sana digetum. Wajo di Sulawesi. Itu 14 hari Bu, hafal Quran 30 juz. 14 hari. Kemarin kita wisuda di Jakarta, di Atin. Ada yang 17 hari, ada yang 24 hari, ada yang 29 hari. Tahu berapa usianya? Dari yang kecil sampai yang dewasa. Ya, ada yang paling sepuh itu 81 tahun. Ya, ada yang 78 tahun, 72 tahun. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Maluku. Yang paling menarik bukan Maluku, Kalimantan, maaf. Yang paling menarik, ini mohon jaga ya, ini rahasia di antara kita saja malam ini. Ada kelas khusus. Kelas itu ini direkam ya? Oh, percuma juga pelan-pelan kita. Jadi kelas itu kami khususkan untuk kalangan-kalangan istimewa. Maaf, udah perempuan-perempuan, asalnya tidak istimewa, saya sebut istimewa itu setelah jadi ahli Quran. Perempuan keluyuran malam tidak jelas. Tim langsung lihat tawari. Mau cari apa? Mau jadi apa? Apa enggak malu pulang kepada Allah? Kalau terlahir baik, pulang dalam keadaan yang kotor. Solusinya apa? Nah, selalu solusi. Memang kalau menyalahkan pada sesuatu, mengantarkan sesuatu, jangan cuma nasihatin, solusinya apa. Tuh. Mau enggak ngaji Quran? Tinggalkan semua kegiatan ini. Sembako kami berikan akhir bulan. Dikasih pekerjaan ringan.
insentifnya ada, kerjaannya ada, sembakonya ada, nggak usah ngerjakan apa-apa, ngaji Quran aja. Pak, dari perempuan malam berubah jadi penghafal Quran. Sekarang sudah ada yang 5 juz, sudah ada yang ngajar Quran dan sebagainya. Jadi kalau Anda, tong tepuk tangan. Maksud saya, kalau Anda yang tidak melakukan demikian, tidak memulai, Anda tertinggal. Itu maksud saya. Sekarang Pak, beberapa ada santri yang menghafal Quran, kami kirimkan buku. Itu ada yang di LP sambil menunggu masa perbaikannya, mesantren di situ, lembaga permasyarakatan, menghafal Quran. Ada yang belum selesai vonis, sudah hatam 30 juz. Jadi kalau Anda yang bebas, yang sekarang ada di sini, tidak memulai, Anda tertinggal. Apa harus dimasukkan ke LP dulu? Sok panglebetkeun Pak polisi. Kalau kita sudah diberikan keluangan begini, belum mampu kita berubah, nanti ditanya oleh Allah, si fulan bisa, kenapa kamu tidak? Nah, untuk itu mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi saya mau tanya dulu, siap kita berubah insya Allah? Ya, kita rukun dan kompak siap ya? Nah, jadi kalau nanti bubar yang tertib siap? Nah, yang penting itu ridha Allah, ya. Foto tidak penting. Ya, yang penting Allah ridha, doanya dikabulkan. Kalau sempat kita bisa bermuwajahah kembali di lain kesempatan, tapi malam hari ini saya ingin tanya sebelum kita berdoa. Yang hafal Quran 30 juz siapa? Angkat tangan 30 juz. Coba berdiri, mana? Mana? Nanti saya tes. 30 juz. Satu orang. Oh, satu. Baik, udah kelihatan ya. Coba maju sini, maju, nggak apa-apa sini. Dah, satu aja, satu. Ah, beri tepuk tangan. Ini. Kalau yang paling jauh dari mana? Bandung. Maluku. Mana Maluku? Sengaja ke sini dari Maluku? Oh, baik. Tawakal sama Allah ya. Nah, belajar yang betul. Berapa orang dari Maluku? Ini santri di sini. Masya Allah. Mana yang hafal Quran tadi? Mana boleh sebelah sini? Mana? Cek cok haram hukumnya. Cek cok haram hukumnya. Mana? Mana tadi teh? Aya? Ada tadi. Ah, saugi kadi apa ini? Sok, ayo naik ke biwi. Sok naik sini. Berapa orang? Oh jadi 2. Ya nggak apa-apa. Sini. Ya berikan tepuk tangan dulu. Sini ke depan sini biar kelihatan. Sini. Nih, kepala dia. Namanya siapa? Ya, angge mikna. Hilman. Hilman masih sekolah? Baru lulus. Lulus pesantren, lulus mana? Lulus aliyah. Aliyah. Sekarang sudah lulus, masuk ke? Masih di pondok. Masih di pondok pengabdian. Ya, pondoknya apa? Alamin. Al-Amin. Baik, kan tepuk tangan. Al-Amin, Hilman. Asli dari mana? Asli Bandung. Bandung. Bandungnya di mana? Di Kopo. Koponya Sayati atau Kopo mana? Sebelum Sayati. Sebelum Sayati. Satu lagi, namanya siapa? Wah ini pakai bahasa Inggris, you and me try again. Waduh, ada di sini nih you and me try again katanya. Hey, where you see? I think he is searching for someone here. Do you want to see someone here? Yeah, what's your name please? Oh, nami sahai. Ahmad Hamdani. Ahmad Hamdani. Hamdani. Hamdan dari mana? Dari Garut, Dari Garut. Garutnya di mana? Singajaya. Singajaya. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Dulu Kiai Haji Zainal Mustafa itu punya 5 guru. Ada yang dari Bandung, dari Sukamiskin, namanya Kiai Haji Ahmad Dimyati. Ada yang dari Garut, namanya Kiai Haji Zainal Arifin. Ada 5 guru.
Ya, Kiai Zainal Mustafa punya 5 guru, ada yang dari Garut, ada yang Garutnya Sukaraja, kemudian ada yang dari Bandung Sukamiskin. Nah ini dari Bandung dan dari Garut. Dan gurunya bersanad sampai Syekh Khalil Bangkalan, sampai ke atas lagi, sampai ke Nabi SAW. Jadi guru-gurunya bersanad. Mudah-mudahan ini pun dilanjutkan. Yuk sekarang mulai dari sebelah sana dulu. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. وقرآن الفجر Dari awal. أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا Terus. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Surat apa itu? Al-Isra. Ayat berapa? Ayat 78 sampai 79. Posisinya di kanan atau di kiri? Di kiri Kirinya atas atau bawah? sebelah atas. Sebelah atas. Baik, bagus. Satu lagi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Alright, I want to recite some part of the Holy Quran, so you can continue what I recite over you. You ready? You and me try again. Alright, try to continue ya. Ayo, teraskan ya cobiannya, kalau bisa sebatkan ayatnya teraskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Sudah, ya alhamdulillah, takbir. Nah, geser segini, geser dulu Garut sama Bandung, geser. Saya sebut kotanya supaya termotivasi ya. Dikit lagi. قليلا تحرك إلى اليمين. نعم. كيف هنا؟ تريد أن تجلس؟ تفضل اجلس. Dua lagi mana? Yang perempuan di situ aja, jangan nampak banyak laki-laki yang tidak jelas nih. Di situ yang perempuan, laki-laki mana? Ada? Oh perempuan dua-duanya. Perempuan di tempatnya aja. Ya. Ya, saya tanya ya dari sini, nanti tolong bacakan dari situ. Udah di situ, nggak usah ngelihat, nggak akan kelihatan. Ya, Bismillah. Namanya siapa? Akila. Akila usianya berapa tahun? 11. 11. Akila dari mana? Dari Tasik. Tasik. Ya, berikan tepuk tangan untuk Akila. Baik, Akila sudah 30 juz? Belum. Alhamdulillah. Ya, kita percepat ya. Tentang hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. 1 2. Baru 6 juz Ustaz. Baru 6 juz. Dari depan, dari belakang? Belakang. Dari belakang. Dari belakangnya dari juz 30 urut ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. A'udzu billahi minasy Berkah sebentar ya. syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Baik, cukup. Terima kasih. Satu yang terakhir. Oh, di sebelah sini. Oh, ibu. Oh, ini anaknya, bukan ibunya. Oh, bukan. Baik, kita tutup ya, terakhir ya. Sebelum kita berdoa. Baik, namanya siapa? Aulia Rahma, Aulia Rahma. Usia berapa tahun? 22. 22. Sudah 30 juz. Insya Allah ghairu mutqin. Oh, taib. Dari mana asalnya? Dari Tasikmalaya. Tasik. Berikan tepuk tangan juga Tasik.
Mau ditanya dari depan, dari tengah, dari belakang? Dari depan. Dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Diulangi sekali lagi. Innallaha astafa Adam wa Ibrahim Wa Nuha wa Nuha wa Ibrahim wa ala wa ala Ibrahim Ibrahim wa ala Imran. Imran 'alal 'alamin. Baik, alhamdulillah. Berikan tepuk tangan untuk Aulia. Satu. Baik. Ini benar semuanya, dapat 5 juta. Yang ini salah sedikit tapi bagus, hafalannya 4 juta. Yang ini 2 juta, yang ini 1 juta ya. Tolong disampaikan pada panitia, dicatat, nanti kita akan kirimkan atau nanti kita berikan langsung ya, insyaallah. Silakan kembali. Baik. Bisa bahasa Arab enggak? Fadhal. Kembali. Ahmad. Nomornya ya, catat aja nomornya. Baik. Alhamdulillah. Ayo kita berdoa ya. Kita akhiri, kita berdoa. Nanti ada tim saya yang menyampaikan tadi yang sudah ya, baik secara langsung ataupun ditransfer insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma biduzulil mataril mubarak nas'aluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan biarkan ada satu pendosa hadir di majlis ini kecuali engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang memenuhi kesulitan dalam hidupnya mohon mudahkan dan angkat seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan sakitnya. Allahumma rabbana ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadhil madinah Tasikmalaya ya arhamar rahimin wa barik ahlaha ya arhamar rahimin wa alif baina qulubihim ya rahman ya rahim. Allahumma alifna wa la tufarriq baina qulubina wajdina minat tafruqa ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadh ulama'ana waj'alhum mukhlasina fi da'watihim lakaddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bubar yang baik, yang tertib. Terima kasih teman-teman polisi, tentara dan seluruhnya. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.